Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kembali kita boleh berjumpa dalam program Follow Jesus yang spesial ini. Hari ini kita kembali akan membahas tentang arti penyertaan Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Sahabat, banyak orang yang suka salah paham tentang arti penyertaan Tuhan. Jika kita mengerti arti penyertaan Tuhan dengan benar, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan, apapun keadaan kita. Bagian yang pertama yang lalu kita sudah belajar arti penyertaan Tuhan, yaitu disertai Tuhan bukan berarti kita bebas dari pergumulan hidup. Sekarang kita akan melihat arti yang kedua dari disertai Tuhan. Menurut Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Yang kedua sahabat, disertai Tuhan itu tidaklah berarti hidup berkelimpahan. Ada banyak orang yang salah pandang dalam mengikuti Tuhan, bahwa ikut Tuhan itu pasti diberkati. Jika Tuhan menyertai, pasti Tuhan memberkati. Jika Tuhan adalah raja, maka itu berarti kita adalah anak raja. Dan sebagai anak raja, maka kita pasti kaya. Ungkapan ini tidaklah tepat sahabat. Karena kita bisa menemukan ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang tulus, namun hidup mereka biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang, jauh dari kelimpahan. Bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan Tuhan yang gagah perkasa dan dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, ternyata kebutuhan mereka tidak tercukupi sahabat. Air sebagai kebutuhan utama tidak tersedia bagi mereka. Di mana masalahnya? Bukankah bangsa Israel disertai Tuhan? Keluaran 15 ayat 22 sampai 23 menjelaskan bahwa mereka tidak mendapat air ketika mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun Syur. Ketika mereka sampai di Mara, air tersebut terasa pahit. Air adalah kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan primer, kebutuhan utama. Itulah mengapa mereka sangat kecewa kepada Musa dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tidak ada jaminan sahabat bahwa jika kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jika Tuhan menyertai kita, maka hidup kita selalu berkelimpahan. Jika kita hidup benar, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Bapa, kita menjadi serupa dengan Yesus, kita punya materi yang banyak atau tidak, kita diberkati atau tidak, Tuhan sebenarnya tetap menyertai kita karena hidup kita berkenan kepada Tuhan. Lihatlah Ayub, waktu dia hidup bahagia dengan istri dan 10 anaknya dengan ribuan ternak yang dia miliki. Dan ketika Ayub diizinkan Tuhan kehilangan segala-galanya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta benda, Tuhan tetap menyertai Ayub. Bukan karena Ayub kaya Tuhan menyertai dia, lalu Ayub miskin Tuhan meninggalkan Ayub. Tuhan tetap menyertai Ayub dalam keadaan dia diberkati ataupun dia diizinkan mengalami masalah, tidak dalam keadaan diberkati. Sahabat, ukuran Tuhan menyertai kita bukanlah pada hal-hal materi, bukanlah apakah kita kaya atau miskin, bukanlah apakah kita berkelimpahan atau berkekurangan, tetapi ukuran Tuhan menyertai kita sahabat adalah apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, apakah kita ini menyenangkan hati Tuhan, mengikuti teladan Yesus, apapun keadaan kita secara lahiriah dalam hidup ini. Jika kita mengikut Tuhan hanya supaya ingin diberkati Tuhan, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan supaya kita diberkati Tuhan semata-mata, maka kita tidak harus ikut Tuhan. Karena orang-orang yang ada di luar sana, mereka juga ukuran materi diberkati kalau mereka hidup bertanggung jawab. Jadi sahabat, kalau kita hidup bertanggung jawab, kita bekerja keras, melakukan apa bagian kita, maka Tuhan pasti memberkati apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Namun jika kita ikut Tuhan supaya kita diberkati, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar.
kita sedang mengkerdilkan Tuhan sebenarnya dalam hidup kita, karena mengukur Tuhan itu hanya sebatas kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat materi semata-mata. Padahal kerinduan Tuhan bagi kita adalah untuk menyelamatkan kita, mengembalikan kita pada rancangannya yang semula. Tentu sahabat, kalau kita diberkati, Tuhan mau supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena berkat materi hanyalah titipan Tuhan kepada kita yang kita tidak akan bawa sampai mati tentunya. Sahabat, Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita tentunya, termasuk hal-hal materi yang kita perlukan. Namun janganlah berpikir bahwa disertai Tuhan berarti selalu hidup dalam kelimpahan, selalu hidup dalam serba berkecukupan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk melimpahkan kita dengan hal-hal materi. Terkadang Tuhan justru mengizinkan kita sahabat berada dalam kekurangan kadangkala, agar kita itu tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri dalam hidup ini, namun supaya kita boleh hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan agar kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan senantiasa, boleh menyenangkan hati Bapa. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita semua. Jadi ikut Tuhan, disertai Tuhan, ukurannya bukan hal materi, bukan karena Tuhan menyertai kita maka kemudian berarti kita akan hidup selalu berkelimpahan, berkecukupan dalam hidup ini. Tapi disertai Tuhan adalah berarti kita bisa menyenangkan hati Bapa dalam hidup ini. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, mungkin kita sedang kekurangan, tapi jika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita mempermuliakan nama Tuhan. Atau jika kita hidup sedang diberkati oleh Tuhan secara materi, hiduplah mempermuliakan Tuhan, hiduplah menyenangkan hati Tuhan, jadilah berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan disenangkan lewat keberadaan hidup kita semua. Haleluya.